Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Topik bahasan kita kali ini tentang seperti apa caranya kita memindahkan ikan nila dewasa dari kolam bioflok ke kolam bioflok lain, itu kolam nih istilahnya ya, agar tidak ada ikan yang mati dan tetap sehat. Sebenarnya dalam bahasa awamnya ini bisa disebut sebagai sortir ya. Bagaimana caranya menyortir ikan nila dewasa tanpa ada korban ya, tanpa ada yang mati. Untuk memindahkan ikan nila dewasa ke kolam baru ya, dengan membaginya berdasarkan ukurannya atau bisa dikatakan sortir, ada beberapa tahapan atau langkah yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu adalah mengurangi porsi makan ikan 1 minggu sebelum kita melakukan pemindahan kolam. Persiapan awal ini sangat penting ya, karena ikan nila yang dalam kondisi perut kenyang atau makannya itu normal itu akan lebih rentan ketika kita akan pindahkan. Jadi dia itu lebih tingkat kematiannya itu akan lebih tinggi ya kalau misalnya dia ini dipindahkan dalam kondisi tanpa persiapan. Nah, kalau saya biasanya seminggu sebelum melakukan sortir atau pemindahan kolam itu, porsi makan ikan itu sudah saya kurangi kurang lebih sekitar 30-50% dari porsi harian yang biasa. Dan menjelang 1 kali 24 jam atau 2 hari sebelum kegiatan akan kita lakukan, itu biasanya sudah saya puasakan ikannya. Jadi dia minimal 1 kali 24 jam sebelum kita memindahkan ikan itu harus sudah dipuasakan. Jadi kondisi ikan ketika dipindahkan itu dalam keadaan perut kosong. Di samping itu saya juga perlahan-perlahan seminggu sebelum kegiatan ini dilakukan itu saya akan mengurangi vlognya ya. Saya akan membuang kotoran 2 kali 1 hari menjelang pemindahan. Ini fungsinya itu untuk mengurangi kepekatan air kolam, terus membuat ikan ini sedikit demi sedikit nanti terbiasa untuk masuk ke kolam baru. Jadi kondisi kolam kita itu ketika kita melakukan sortir atau melakukan pemindahan ikan itu airnya tidak terlalu pekat ya. Jadi vlog itu memang sudah agak sedikit encer, dan ini membuat ikan itu agak sedikit aktif, jadinya lebih kuat ya kalau menurut saya ya. Langkah kedua itu kita mempersiapkan kolam yang akan menjadi wadah baru bagi ikan-ikan nila yang akan kita pindahkan. Nah, persiapan kolam ini juga butuh beberapa hari ya. Air yang ada di dalam kolam baru ini minimal sudah berusia 3 kali 24 jam ya, dengan teraerasi dari awal sampai kita tebarkan ikannya. Jadi airnya sudah kita aerasi kurang lebih sekitar 3 hari untuk menambah kadar DO di dalam kolam, karena kan kita sistemnya terpadat nih bioflok. Jadi memang 3 hari sebelum ikan itu masuk, aerasi itu sudah hidup di air ya, sehingga airnya berkualitas bagus dan diusahakan tetap jernih. Nah, langkah selanjutnya pada hari kita melakukan sortir atau melakukan pemindahan ikan, atau kita sebut di video ini langkah ketiga ya, kita melakukan pemberokan. Pemberokan itu maksudnya mengosongkan isi perut ikan atau lambung ikan dengan mengalirkan air ke dalam kolam air baru ya, seperti ini. Ini fungsinya untuk memastikan kembali bahwa perut ikan itu kosong betul ya. Jadi dengan melakukan air masuk seperti ini dan tumpah terus menerus, ikan-ikan ini nanti akan mengeluarkan feses yang panjang-panjang ya, seperti cacing kelihatan nanti di atas kolam. Itulah dia ya, akibat pemberokan yang kita lakukan. Nah, poin keempat yang perlu kita perhatikan itu adalah pada saat memindahkan ikan ini atau melakukan sortir. Kalau misalnya kalian menggunakan ember seperti yang saya lakukan ini, kalian itu tidak boleh mengisi terlalu banyak wadahnya ya, karena kan sifat ikan nila ini dia akan duri-durinya ini tajam. Jadi kalau misalnya kalian ini membuat dalam satu ember yang ini padat, maka dia itu akan membuat teman-temannya yang lain luka. Jadi banyak ikan yang luka. Semakin banyak ikan yang luka, itu akan semakin rentan terkena penyakit ya akibat perpindahan kolam, dan itu bisa mengakibatkan kematian ikan. Jadi ketika kita memindahkan ikan ini dengan wadah yang sudah kita siapkan, kita memang harus betul-betul melihat jangan terlalu padat. Kalau misalnya seperti ember ini kita paling isi cuma 20 ekor aja atau 15 ekor, terus segera dipindahkan ke kolam baru. Jadi memang kita usahakan dia ini tidak terlalu lama bergesekan dengan kawannya ya. Apalagi kan ikan ini sistemnya kan aktif. Jadi kalau misalnya dia merasa terancam, maka duri-duri yang tajam yang ada di punggungnya itu akan menggesek teman-temannya yang lain ya, sehingga menimbulkan luka.
Sering sekali terjadi ya, setelah melakukan sortir seperti ini atau memindahkan ikan dari kolam bioflok ke kolam baru, itu bakal banyak korbannya ya, bakal banyak ikan-ikan yang tewas minimal 1 minggu berturut-turut, itu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dan itu akibat kita itu tidak memperhatikan ikan-ikan ini ketika kita pindahkan ya. Pada saat melakukan sortir seperti ini atau memindahkan ikan ke kolam baru, itu pasti ikannya ini akan bergesekan. Jadi memang dihindarkan untuk ikan ini luka. Waktu kita jaring juga dia itu akan nggak boleh terlalu banyak. Terus kan dia biasanya melompat-lompat dan sisik-sisiknya lepas. Nah inilah yang membuat ikan itu jadinya nanti banyak luka sehingga stres. Akibat banyak luka dan stres, dia akan cepat terkena penyakit, apalagi pindah ke kolam bioflok baru. Makanya saran saya itu, jika misalnya kalian mau memindahkan ikan dari kolam bioflok secara keseluruhan ya, bukan sedikit ya, secara keseluruhan dari suatu kolam ke kolam yang lain, ke kolam bioflok baru, sebaiknya gunakan sistem terbalik ya. Jadi memang ikan-ikan yang kita pindahkan itu masuknya ke kolam baru dengan kondisi air yang belum bioflok. Jadi sistemnya itu balik ke awal ya. Jadi kita bisa membuat ikan-ikan ini dalam sistem bioflok terbalik ya. Jadi awalnya memang harus kembali kita karantina. Ke karantina ini maksudnya untuk menyehatkan kembali ikan ini, mengembalikan stresnya supaya tidak stres lagi maksudnya ya. Terus mengamankan luka-lukanya sebelum kita masukkan ke wadah bioflok baru. Jadi sebenarnya ini hampir sama dengan kita membuat bioflok baru ya. Hanya bedanya kan ini ikan dewasa. Nah ini yang selalu tidak diantisipasi oleh kawan-kawan kita ketika memindahkan ikan-ikan besar ke kolam-kolam baru ya, atau memindahkan satu kolam penuh ya, maksud saya ini ya, ke kolam-kolam baru. Dan itu juga dulu terjadi ke saya ya, kalau saya memindahkan ikan dari kolam bioflok atau menyatukan kolam hasil panen yang tinggal ke kolam yang lain, itu biasanya akan korban ya, akan banyak ikan yang mati ya, minimal 5-10 ekor itu pasti mati. Dan sayang sekali ya. Tapi dengan menggunakan metode yang seperti ini yang saya katakan ini, mudah-mudahan ikan ini tidak ada 1 ekor pun yang mati. Nah kalian bisa lihat ini yang saya katakan memindahkan ikan ini sekaligus mensortir ya. Jadi ikan-ikan yang besar dimasukkan ke kolam D4 nya, terus ikan-ikan yang agak sedikit kecil di bawah ukuran 200 gram itu dipindahkan ke kolam yang D3. Maksud saya ini karena saya punya pesanan kurang lebih sekitar 1 ton untuk ukuran di atas 500 gram. Memang saya harus membesarkan ikan ini ya, makanya ini saya atur sendiri. Nah ini yang dibawa ini ke kolam yang satu lagi ini kolam ikan-ikan yang di bawah 200 gram ya. Jadi dibesarkan lagi nih, nanti dicampur dengan ikan-ikan yang lain nanti dari kolam-kolam lain. Sortir seperti ini yang saya lakukan selalu ya, untuk menyatukan bobot ikannya. Jadi memang saya selalu memperhatikan jumlah ikan yang ada di dalam kolam ya, untuk memastikan jumlah ikan itu. Jadi ketika panen itu kita sudah bisa prediksi berapa yang akan kita panen. Setelah ikan-ikan ini masuk ke kolam-kolam yang kita inginkan atau sudah kita atur sesuai dengan yang kita harapkan ya, dari bobot 200 gram ke kolam D4, terus bobot di bawah 200 gram ke kolam D3, atau seperti apalah yang sudah kalian rencanakan, maka selanjutnya kita akan melakukan perlakuan khusus terhadap ikan-ikan yang sudah pindah ini. Perlakuan yang saya lakukan itu adalah melakukan penggaraman ya, penggaraman dengan dosis kurang lebih 1 kg per meter kubik. Dan ini dilakukan setelah ikan-ikan itu berada di dalam kolam. Jadi bukan sebelum ikannya masuk. Ya, itu yang saya lakukan ya. Jadi kurang lebih sekitar 15 menit atau 30 menit setelah ikan masuk dalam kolam, maka semua kolamnya ini akan saya kasih garam 1 meter kubiknya itu kurang lebih sekitar 1 kg. Nah untuk perlakuan khusus lain, ikan-ikan ini setelah masuk ke dalam kolam, sekalipun dia sudah berpuasa kurang lebih 1 kali 24 jam, ini masih belum saya kasih makan ya. Saya masih puasakan lagi di kolam baru ini kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam. Terus saya selalu menjaga kebersihan air ini minimal 2 hari atau 3 hari ya, untuk memastikan kondisi ikan ini aman. Dan saya tidak menambahkan antibiotik apapun pada ikan dewasa seperti yang sudah saya pindahkan, karena menurut saya hanya penggaraman saja pun sudah cukup aman untuk kita lakukan ketika melakukan sortir seperti ini. Nah setelah kalian lihat kurang lebih sekitar 3 hari atau 4 hari ya, atau mungkin seminggu setelah kalian pindahkan dan tidak ada lagi kematian atau tidak ada tanda-tanda bahwa ikannya itu bermasalah, maka kalian sudah bisa merubahnya langsung ke bioflok. Nah seperti kolam yang tadi itu sudah saya rubah ke kolam bioflok nih, bisa dilihat ya. Nih ikan-ikannya sudah
saya rubah ke kolam biovlog hanya dalam waktu 4 hari atau 5 hari ini. Nah, sudah saya berikan makan. Untuk di tahap awal memang untuk ikan-ikan besar seperti ini, itu porsi makannya saya kurangi, masih saya kurangi ya, sampai benar-benar ikan ini saya yakini sudah bisa bertahan di kolam biovlog baru ini. Barulah kemudian nanti saya porsir makannya. Nah, video kita kali ini sekaligus menjawab pertanyaan kawan-kawan yang bertanya apakah ikan dewasa bisa kita buat dalam sistem biovlog terbalik. Bisa, ini ya sudah kalian lihat. Tadi saya pindahkan dari kolam biovlog saya yang di depan, saya pindahkan ke kolam baru yang masih airnya jernih, terus saya rubah menjadi biovlog, tidak ada masalah ya. Jadi ini menjawab pertanyaan kawan-kawan yang ragu apakah biovlog itu bisa digunakan untuk ikan-ikan dewasa yang kita pindahkan. Nah, sudah terjawab ya. Jadi intinya biovlog versi terbalik yang kita punya itu bisa dibuat untuk ikan nila ukuran apapun. Nah, saya juga mau sampaikan buat kawan-kawan yang serius untuk melakukan budidaya ikan nila atau mau berusaha budidaya ikan nila, kalian bisa gabung atau join di channel saya ini ya, karena bakal membahas hal-hal penting seputar budidaya ikan nila, khususnya bisnis ya, untuk tipe usaha, bukan hanya hobi lagi. Jadi kalau kalian sudah mulai fokus untuk usaha atau untuk menambah penghasilan dari budidaya ikan nila, sebaiknya kalian join dengan channel kita ini ya. Jadi bukan hanya subscribe, supaya kalian tetap dapat video-video yang membongkar tuntas tentang usaha ikan nila saya, dan membongkar tuntas tentang rahasia-rahasia yang penting untuk diketahui, baik itu dalam analisa bisnis atau dalam tips-tips pemeliharaan yang tentunya sangat berguna lah buat kalian ya. Dan untuk join atau gabung ke channel saya ini tidak butuh biaya besar ya, tidak butuh biaya mahal, hanya dimulai dari sekitar Rp9.900 saja. Jadi kalau misalnya kalian bisa menyisihkan sedikit dari uang kantong kalian untuk gabung ke channel ini, mudah-mudahan kalian akan dapat lebih banyak manfaat tentang budidaya ikan nila ya, khususnya yang mau serius di usaha budidaya ikan nila. Dan untuk bisa join, kalian bisa cek linknya itu di deskripsi video kita, atau bisa klik langsung tombol gabungnya yang ada di channel kita ya, supaya kita bisa gabung join bersama. Di situ ada teman Bang Gulo, sahabat Bang Gulo, dan rekan bisnis Bang Gulo. Nah, terus kalian lihat juga ini kawan kita ABK lagi mempersiapkan pipa-pipa yang untuk digunakan sebagai aquaponik. Jadi video series berikutnya itu akan bercerita tentang seperti apa caranya biovlog versi Bang Gulo dibuat jadi aquaponik. Apakah pada tebarnya nambah, terus masalahnya di mana, itu akan kita bahas dalam video series. Dan tentunya video series itu tidak akan semuanya bisa saya tayangkan secara umum ya, dan ada beberapa video nanti yang hanya ditonton oleh pelanggan. Jadi sebaiknya kalian join ya. Baiklah kawan-kawan, itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Semoga bisa memberi inspirasi buat kawan-kawan dan menambah semangat bagi kawan-kawan yang sudah mulai melakukan budidaya ikan nila ini sebagai usaha sampingan di rumahnya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang hadir dalam video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.